Halo semuanya. Kayaknya ada yang kurang deh. Sabar. Shalom. Ho 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 ho. Selamat Natal. Kembali lagi di Tahukah Kamu di episode versi Natal. Ya bener banget, kamu ada di Tahukah Kamu episode spesial Natal. Jadi kali ini aku mau bahas tentang sesuatu yang tentunya nggak jauh-jauh dari Natal ya. Jadi aku mau bahas tentang kota kelahiran Tuhan Yesus. Bener banget, kota kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Apa? Nganjuk, bukan nganjuk. Kota kelahiran Tuhan Yesus adalah di Bethlehem. Ya, seperti yang kita tahu tadi, kalau misalkan Bethlehem adalah kota kelahiran Tuhan Yesus, itu yang dikenal oleh banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih kalau misalkan ada beberapa fakta lain loh yang perlu kamu tahu tentang kota Bethlehem. Yang pertama, letak dari kota Bethlehem. Jadi kota Bethlehem itu terletak di 10 km di sebelah selatan Yerusalem. Jadi nggak terlalu jauh dari kota Yerusalem. Lalu 73 km di timur laut kota Gaza dan Laut Mediterania. Lalu juga ada 75 km di barat Aman, Yordania. Dan yang terakhir, berjarak sekitar 59 km di tenggara Tel Aviv, Israel. Kota ini juga terletak di daerah perbukitan yang bernama Efrata. Jadi banyak sebutan lain dari kota ini, yaitu kota Bethlehem Efrata, Bethlehem Yudea, Bethlehem di tanah Yehuda. Jadi banyak sekali. Kenapa banyak sekali sebutan-sebutan kota ini? Karena untuk membedakan kota Bethlehem Yehuda atau kota Bethlehem Efrata dengan kota Bethlehem yang ada di Galilea. Tanya itu, kota ini juga disebut kota Daud. Kota ini juga tercatat pertama kali di Alkitab, ada di dalam Kejadian 48 ayat 7, di mana mengisahkan ketika Rahel melahirkan Benyamin, meninggal dan juga dikuburkan di jalan. Jadi sampai hari ini makam dari Rahel terletak di depan atau dekat pintu gerbang masuk kota ini. Lalu kota yang kedua, nama Bethlehem. Nama Bethlehem itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Bet atau bait, yang artinya rumah, lalu lehem yang artinya roti. Jadi secara harfiah kita bisa mengartikan Bethlehem adalah rumah roti. Jadi sebutan Bethlehem sekarang tidak hanya Bethlehem, tapi juga disebut sebagai Baitul Lahmi atau Baitul Laham. Balik lagi, kenapa tadi aku bilang Bethlehem disebut sebagai rumah roti? Pada zaman Alkitab, kota Bethlehem ini merupakan daerah pertanian yang banyak sekali ladang-ladang gandum tersebar di sana. Jadi itu juga mungkin yang mengartikan atau yang menjadi alasan kenapa kota ini juga disebut sebagai rumah roti atau Bethlehem. Pertanyaannya, kenapa gandum ya? Jadi gandum merupakan tanaman serealia atau tanaman yang masih termasuk dari keluarga padi-padian yang kaya akan karbohidrat dan biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu. Terus habis itu juga bisa sebagai pakan ternak. Bahkan tanaman ini juga bisa diolah menjadi minuman beralkohol. Dan gandum juga diketahui sebagai salah satu makanan pokok tertua atau ada sejak zaman prasejarah. Jadi bukti arkeologis menyebutkan bahwa tanaman ini itu berasal dari Laut Merah atau juga berasal dari Mediterania. Sekali lagi, jadi banyaknya ladang gandum di kota Bethlehem ini menjadi pertanda bahwa kota ini merupakan kota yang sangat subur. Lalu selanjutnya, di sana juga terdapat banyak sekali padang-padang rumput sebagai tempat penggembalaan domba-domba. Di sana para gembala sering menggembalakan domba-dombanya karena memang rumput-rumput di sana sangat lebat dan sangat gemuk-gemuk, sehingga gembala dan juga domba sangat senang ketika menggembalakan di daerah
Bethlehem itu. Di sana juga terdapat padang Yar yang ada di dalam Mazmur 132 ayat yang ke-6 yang kaya akan pepohonan, serta juga ada menara Migdal Eder sebagai bukti bahwa di sana merupakan tempat yang baik untuk menggembalakan ternak. Dan kamu tahu nggak sih kalau misalkan di sana juga Daud menggembalakan domba-domba milik ayahnya. Wow. Salah satu padang rumput yang terkenal ada di sebelah timur Bethlehem, tepatnya di Bet Sahur. Nah, menurut tradisi kuno, disitulah malaikat memberitakan kabar kelahiran Yesus Kristus kepada para gembala. Di daerah itu memang ada beberapa gua sebagai tempat perlindungan para gembala ketika sedang menggembalakan domba-dombanya. Kota Bethlehem menjadi salah satu kota yang terkenal dan paling penting bagi kekristenan karena dua hal. Yang pertama, karena di sanalah Raja Daud, Raja Israel kedua, dilahirkan dan dinobatkan di sana, di kota Bethlehem. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya bukti arkeologis, di mana di tahun 2012 dilakukanlah suatu penggalian di kota Bethlehem dan ditemukanlah sebuah segel bula. Segel bula adalah materai segel yang ditekan pada tanah liat kering. Nah, dengan tulisan abjad Ibrani kuno yang terdiri dari 3 baris yang berbunyi. Baris yang pertama adalah Bisfat yang artinya tahun ke-7. Lalu baris kedua Bethlehem yang artinya kota Bethlehem. Lalu baris yang ketiga adalah Lameyek yang artinya kepada raja. Nah, salah satu direktur penggalian tersebut bernama Ali Sukron mengemukakan atau berusaha membahas isi dari ketiga baris yang ditemukan di dalam segel bula tersebut. Menurut Ali Sukron, bula yang ditemukan tersebut merupakan bula fiskal atau bula administratif yang digunakan untuk menyegel perpajakan yang dibayarkan sesuai sistem perpajakan kerajaan Yehuda pada akhir abad ke-8 atau ke-7 sebelum Masehi. Pajak dapat dibayarkan dalam bentuk perak atau hasil pertanian seperti anggur atau juga gandum. Eli Sukron juga mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya kota Bethlehem disebut di luar Alkitab. Ini juga merupakan suatu prasasti dari zaman Bait Suci pertama yang membuktikan bahwa Bethlehem benar-benar ada suatu kota dalam kerajaan Yehuda atau mungkin bahkan dari masa-masa sebelumnya. Lalu yang kedua, disinilah Yesus Kristus Juru Selamat kita dilahirkan. Dikisahkan pada saat itu, Kaisar Agustus memerintahkan untuk mendaftarkan semua orang di dunia ini. Ini merupakan pendaftaran pertama kali yang dilakukan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 1 dan 2. Sensus inilah yang membawa Yusuf dan juga Maria ibu Yesus yang sedang mengandung Yesus pada waktu itu untuk pergi dari kota Nazaret ke kota Bethlehem karena memang asal mereka dari kota Bethlehem ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa keluarga Yusuf dan juga keluarga Maria merupakan salah satu keturunan dari Daud dan kota ini juga disebut sebagai kota Daud. Jadi, Bethlehem menjadi tempat bayi Yesus dilahirkan. Ya, Yesus dilahirkan di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret. Catatan lain juga mengatakan bahwa sekumpulan malaikat mendatangi para gembala untuk menyampaikan kabar kelahiran Yesus Kristus sewaktu para gembala sedang mengembalakan dombanya di malam hari. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 16 mengatakan juga. Karena memang ya di sebelah timur kota Bethlehem merupakan suatu padang rumput yang sangat luas dan juga menjadi tempat pengembalaan dari banyak gembala dan para domba-dombanya. Itu juga menunjukkan bahwa kota ini atau kota Bethlehem ini menjadi salah satu kota subur. Jadi kita sampai di pelajaran yang bisa dipetik dari Tahukah Kamu edisi Bethlehem ini. Yang pertama, di dalam Alkitab, dalam Mika 5 ayat 2 mengatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bagian Alkitab menunjukkan pengaruh yang besar dari kota yang kecil. Kita semua bisa bayangkan kota Bethlehem ada di dalam bayang-bayang kota Yerusalem yang sungguh amat besar. Jaraknya tidak jauh,
tidak lebih dari 10 km. Bahkan ketika kita ada di Yerusalem, ketika kita ada di dataran tinggi di Yerusalem, kita dapat melihat perbukitan-perbukitan yang ada di Bethlehem. Jadi ketika ada kota besar di sana dan kota Bethlehem ada di sekitarnya, orang-orang tidak memperhatikan kota Bethlehem ini. Mereka akan lebih fokus kepada kota Yerusalem. Tetapi meskipun ada di bawah bayang-bayang kota besar Yerusalem, Tuhan mau pakai Bethlehem, kota kecil yang telah melahirkan juru selamat bagi dunia. Seorang pribadi yang besar dan luar biasa sampai saat ini, Yesus Kristus namanya. Jadi kita bertanya, kenapa Tuhan memakai Bethlehem, kota yang kecil? Kita tidak pernah tahu alasannya mengapa Bethlehem dipilih Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Allah ingin memakai Bethlehem, kota yang kecil ini, untuk sebuah kisah yang sungguh amat besar. Kalau misalkan kita mau tarik ke zaman sekarang, kita mau bandingkan dengan kehidupan kita, Allah mau pakai kita, orang yang tidak dipandang, orang yang sederhana, orang yang bahkan tidak ada pengaruhnya. Tapi Tuhan mau pakai, Tuhan mau proses untuk menjadikannya alatnya, untuk menjadikannya anak kesayangannya, melakukan pekerjaan yang hebat, meskipun dengan latar belakang yang sederhana. Kita bersyukur punya Allah yang tidak membeda-bedakan, tidak melihat kita, tapi melihat hati kita. Lalu selanjutnya, seperti yang sudah kita pelajari tadi, Bethlehem, rumah roti. Jika kita ingat bahwa Yesus juga pernah mengatakan bahwa akulah roti hidup, akulah mana yang datang dari surga. Ia juga menggambarkan tubuhnya adalah roti. Ya, di seluruh Alkitab, roti memiliki makna harafiah dan juga simbolis yang menggambarkan tentang kasih yang besar, pengampunan dari dosa yang diberikan Yesus Kristus bagi orang percaya. Buat teman-teman dan juga aku, ia lahir ke dunia sebagai roti yang dipecah-pecahkan, yang kita makan sebagai pengampunan dosa kita. Ya, Bethlehem, kota kecil yang Tuhan pakai untuk sebuah kisah yang sungguh amat besar. Kiranya episode kali ini tentang Bethlehem bisa menambah pengetahuan kamu semuanya dan juga memberkati kamu semuanya. Dan akhirnya aku Samuel Reno mengucapkan selamat Natal buat kamu semuanya. Semoga sukacita Natal senantiasa melimpah di dalam hati kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya, yang tentunya di tahun yang selanjutnya juga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Bye-bye semuanya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a